Season 2 bab ke-59. Hati perempuan itu serasa akan runtuh mendengar seruan lantang Erlan tentang cinta yang terpendam selama ini. Pada saat yang sama rasa hangat perlahan menyusup ke hati. Hanya dalam hitungan detik cairan bening lolos membasahi pipi. 4 tahun perpisahan bukanlah waktu sebentar. Tetapi, bukannya memudar, cinta di antara keduanya justru semakin besar. Seolah semesta ikut menjaganya agar tetap utuh dan bertemu pada saat yang tepat. Bian terpejam, menahan rasa sakit dan bahagia yang bercampur satu. Tangannya yang bergetar memeluk tas kecil di dadanya. Sementara Alfian tak menunjukkan reaksi apapun mendengar pernyataan cinta seorang lelaki terhadap putrinya. Ia masih memasang wajah datar seperti biasa. Bayang-bayang ucapan Boy saat menghubungi dirinya semalam masih terngiang. Sang putra sulung bercerita perihal adiknya yang melihat Erlan di sebuah pesta, juga tentang mereka yang menginap di hotel yang sama dan kamar bersebelahan. Boy juga memberitahu salah paham yang terjadi setelah Bian memergoki Erlan menggendong bayi perempuan yang ternyata adalah adik perempuannya. Tak sampai di situ, Boy pun memberitahu perihal Erlan yang masih memakai cincin pernikahan mereka hingga saat ini meskipun telah berpisah bertahun-tahun. Semua laporan itu mendorong Alfian untuk menyusul, setidaknya ia harus memastikan sendiri bahwa segalanya berjalan baik. Omong kosong! Bian, jangan gampang luluh hanya karena dia menyatakan cinta. Lagi, kalimat penuh penekanan itu terucap begitu saja. Tak ada sautan dari Bian, ia diam 1000 bahasa. Erlan masih mematung saat tiba-tiba merasakan tarikan kuat pada daun telinga. Refleks lelaki itu mendesis, menoleh ke arah sosok di sebelahnya. Dalam sekejap matanya membeliak menyadari siapa yang berada di sana. Namun, terkejut membuatnya kehilangan kata. Abi? Kenapa? Kamu terkejut melihat Abi di sini? Desis Darren, melepas jemarinya yang masih berada di telinga Erlan. Erlan masih terpaku, tak habis pikir bagaimana mereka bisa ada di tempat itu. Sebab semalam ia hanya bertemu dengan Boy yang menempati kamar sebelahnya. Bagaimana Abi bisa ada di sini? Tanyanya, menunduk dan tak berani menatap Abi. Seharusnya Abi yang tanya. Bagaimana bisa kamu pergi dan tidak memberi kabar? Sindir Darren. Kamu ini anak macam apa? Maaf, Abi. Balas Erlan merasa bersalah. Darren menarik napas. Semalam, setelah mendapat kabar dari Alfian mengenai keberadaan Erlan, ia pun tak ingin tinggal diam, sehingga memilih ikut menyusul bersama Alfian. Atas permintaan Alfian, ia tak langsung menemui Erlan dan menunggu saat yang tepat. Selama beberapa saat kebekuan mengisi ruangan itu, Darren memeluk putra angkatnya yang begitu ia rindukan. Anakku, apa kamu pikir dengan pergi semua masalah akan selesai? Bodoh sekali! Ujar lelaki itu. Kamu bukan sedang menyelesaikan masalah tapi menyakiti banyak orang. Paham? Bola mata Erlan mulai berair, namun ia tahan sebisa mungkin. Aku pergi supaya keberadaanku tidak membahayakan semua orang, Abi. Aku tidak mau siapapun celaka karena aku. Abi, Umi, Zain, Zara. Dan kamu mengira dengan begitu kami akan bahagia? Abi tidak mengerti isi pikiran kamu. Apa kamu juga tidak memikirkan Bian? Bibir lelaki itu mengatup rapat, sudut matanya tertuju pada gadis bercadar yang berdiri di ambang pintu. Aku hanya memikirkan keamanan semua orang. Kalau aku tetap memaksa bertahan, semua orang di sekitarku akan terancam dan bahaya bisa mengintai kapan saja. Cukup kecelakaan itu saja, Abi. Aku tidak mau itu terulang lagi. Dan mengusap bahu putranya. Kita adalah satu keluarga yang wajib saling melindungi. Kamu memang tidak terlahir dari kami, tapi kamu tetaplah anak kami. Kalau ada masalah harus dihadapi bersama, bukan dengan pergi. Sekali lagi aku minta maaf, Abi. Tatapan Erlan tertuju kepada Alfian dan juga Boy yang berdiri di belakang papanya.
Sementara Wulan dan suaminya juga telah berada di tempat itu. Melihat keadaan, ia segera membuka suara. Maafkan aku. Semua ini juga salahku. Saat dia sadar dari koma, dia meminta untuk pergi jauh. Aku sudah membujuknya, tapi Erlan bersikeras dan merasa itu adalah keputusan terbaik untuk melindungi semua orang. Karena itulah kami pergi jauh. Ucap wanita itu. Aku mengerti. Saat itu kita semua tidak dalam keadaan baik. Ancaman bisa datang kapan saja. Imbuh Darren. Tapi sekarang waktunya untuk memperbaiki semuanya. Erlan melirik Bian, menahan kerinduan yang terasa membuncah di hati. Keduanya hanya diam dan sesekali saling berpandangan, lalu kembali menunduk. Seolah ada dinding pembatas di antara mereka. Aku malu, Abi. Setelah semua kesalahan yang kulakukan, aku merasa tidak pantas untuknya. Lalu menurut kamu siapa yang pantas? Haruskah kami terima lamaran orang lain? Cecar Darren terus-menerus. Jangan. Pekik Erlan secara spontan, tetapi langsung tersadar saat itu juga. Maksud aku, Abi, aku mencintainya sejak lama. Tapi, sungguh aku merasa tidak layak untuknya. Terlalu banyak kekurangan dalam diriku. Andai ada yang bisa menjamin kebahagiaannya, aku benar-benar ikhlas. Dia berhak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik. Hati Bian serasa disayat mendengar ucapan Erlan. Betapa hubungan ini rumit bagi keduanya. Pun dengan masalah dan rintangan yang menghalangi. Alfian melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Ia menghirup udara dalam-dalam. Jangan bisanya cuma bilang cinta tanpa bukti. Semua laki-laki bisa mengumbar cinta kepada siapa saja dan kapan saja. Aku paham kalian berdua saling mencintai, tapi cinta saja tidak akan cukup. Laki-laki dewasa dan bertanggung jawab pasti tahu cara membuktikan cintanya. Seketika Erlan menoleh kepada Alfian. Di antara kalimat panjang itu, ada sebaris kalimat yang tertahan di hati. Saling mencintai? Bola matanya kembali mengembun dengan napas terasa sesak. Adakah dirinya di dalam hati Bian? Alfian merangkul bahu putrinya. Ayo, nak. Pesawatnya berangkat sebentar lagi. Gadis itu hanya mengangguk pelan, tak ada bantahan apapun darinya. Namun, sebelum melangkah ia menatap Erlan. Erlan, kamu sudah dewasa. Kamu pasti tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Ujarnya, lalu membawa putrinya meninggalkan mushala. Erlan hanya menatap kepergian mereka dengan mata berkaca-kaca. Sementara Boy yang berada di belakang Alfian menoleh sejenak. Aku harap kamu mengerti maksud Papa. Ujarnya, lalu kembali melangkah. Darren mengulas senyum. Tangannya kembali terulur menepuk bahu anak lelakinya itu. Erlan yang masih membisu menatap ibu dan ayah sambungnya. Seluruh beban yang selama ini menyiksa perlahan runtuh. Kalimat Alfian tadi seperti sebuah angin segar yang membawa rasa bahagia. Melegakan hatinya yang dipenuhi keraguan. Abi, ayah, ibu, aku tidak salah dengar, kan? Tadi Om Alfian bilang, kami saling mencintai. Apa itu benar? Ucap Erlan lirih. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Bian memiliki perasaan yang sama dengannya selama ini. Nak, kamu akan sangat terkejut kalau tahu berapa banyak lamaran yang ditolak Bian karena menunggu kamu. Tak ada kata yang mampu menggambarkan perasaan Erlan saat ini. Seperti hendak melayang di udara. Tanpa kata, ia memeluk Darren, menyembunyikan air mata yang mengalir deras. Alhamdulillah, ya Allah. Gumamnya pelan. Selangkah lagi, nak. Jangan menyerah. Jodoh akan bertemu pada waktu yang tepat. Melihat Erlan menangis haru, Ellen terkekeh. Ia kembali menggoda Erlan seperti biasanya. Sepertinya akan ada yang batal ke Jerman. Gurau lelaki itu. Erlan melepas pelukan dan mengusap ujung matanya. Menatap Darren penuh haru.
Ibu, ayah, Abi, bisakah kita melamarnya hari ini juga?